Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akil dari kelas D dengan NPM 2217051149. Di sini saya akan menjelaskan tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampunya, Bapak Febi Eka Febriansyah. Jadi, di sini ada file logisim, kemudian ada program dalam bahasa assembly, dan ini adalah logisim 8-bit CPU. Dalam file logisim ini ada komputer yang dibuat oleh Paulo Ramos. Di sini terdapat CPU, ROM atau Read Only Memory, dan RAM atau Random Access Memory. Perbedaan keduanya adalah kalau ROM itu komponen yang dapat menyimpan dan membaca data yang bersifat permanen, sedangkan RAM itu jenis memori yang menyimpan data yang dapat diakses gitu secara acak tanpa memedulikan letaknya. Kemudian selanjutnya itu ada perangkat output di sini, perangkat output atau LED matrix. Kemudian ada TTY, ini TTY, ada disk, dan juga perangkat inputnya yaitu keyboard. Dan di sini ada beberapa tambahan pin. Ada pin clear, yaitu untuk menghapus atau meng-clear dari keyboard ini. Kemudian start atau stop untuk menghidupkan atau mematikan. Reset untuk merestart isi dari CPU ini. Dan pin clock ini untuk switch yang berjalan ketika satu cycle terpenuhi. Nah, jadi logisim ini memiliki tick frekuensi maksimal 4,1 kHz. Clocking yang dapat dilakukan dalam 1 detik, itu maksudnya. Namun berbeda dengan komputer asli yang clockingnya itu bisa sampai 3 GHz dalam 1 detik. Jadi dalamnya tuh memproses miliaran clock atau tick. Nah, CPU ini memiliki dua komponen dasar, yaitu control unit dan ALU. Control unit akan memberikan instruksi kepada komponen lain untuk bisa menjalankan instruksi yang diberikannya. Nah, control unit itu yang pertama kali akan melakukan base data, kemudian ada memori yang masuk ke control unit, dan kemudian diambil datanya, lalu instruksi data tersebut akan decoder dan dijadikan instruksi, lalu dijalankanlah oleh perangkat lain yaitu ALU sebagai operasi logika dan juga aritmatika. Ada program counter, ada register. Register ini untuk menyimpan hasil operasi di ALU. Program counter untuk menyimpan address memori yang ingin kita jalankan. Kemudian ROM ini pada dasarnya sudah ada isinya, yaitu serangkaian instruksi yang telah diinjeksikan sebelumnya. Jadi tiap ketika sebuah komputer itu dinyalakan, maka akan menjalankan instruksi-instruksi ini. Misalnya di sini ketika komputer dinyalakan, maka dia akan menjalankan instruksi ini. Kemudian ada beberapa set instruksi di logisim 8-bit CPU. Ada clear, ada move, ada add, sub,
OR, XOR, increment, decrement, dan lain-lain. Kemudian, perbedaan mendasar dari ROM dan RAM ini yaitu kalau ROM ini data tidak akan terhapus jika komputernya tuh mati. Nah, kalau RAM, kalau komputernya mati, datanya akan mulai dari nol lagi. Nah, terus di sini ada disk. Di sini menyimpan data apa saja yang bisa ditampilkan, baik berupa foto ataupun teks. Nah, dalam hal ini akan menampilkan dan menyimpan teks dan juga foto. Kemudian ada keyboard, itu untuk inputan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ada bus control. Ini akan menjadi jalur transportasi antara komponen-komponen di dalam CPU. Ada video control, ada I/O port atau penghubung I/O, nah di dalam control unit ini ada program counter sama register ALU. Program counter ini tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menyimpan alamat atau address memori yang ingin kita jalankan, dan juga melakukan pemindahan data dari satu address ke address lainnya. Kalau register ini menyimpan data sementara di CPU dan instruksi-instruksi lain seperti move data, write byte, read, increment, decrement, dan move batch data, call, and write. Lalu di sini ada bus control ya di sini. Yaitu ini adalah tempat jalur apa yang kita gunakan. Ada program counter, dan ada register ALU. Nah, ini adalah isi dari ALU. Jadi di sini dia menerima dua inputan untuk menjalankan operasi logika dan operasi aritmatika. Di sini outputnya nih berupa angka flag, yaitu membandingkan suatu bilangan mana yang besar dan mana yang kecil. Kemudian ada I/O ports, ini ada clock counter, ada matrix controller, ya. Kemudian ada semua. Kemudian jadi CPU ini berhubungan dulu dengan ROM, karena ROM itu menyimpan set instruksi awal ketika tombol start dinyalakan. Jadi ketika suatu komputer dinyalakan, datanya disimpan dulu di dalam ROM, kemudian di-fight oleh CPU dan diproses instruksi apa yang dibutuhkan sesuai perintah dari ROM. Kemudian CPU mentransitkan ke komponen-komponen lain, yaitu meminta disk untuk bisa menampilkan data ke dalam LED matrix ataupun ke TTY ini. Nah, kita bisa langsung mulai. Tix enable dulu. Pastikan tix frekuensinya 4,1 Hz. Kita bisa start. Di sini akan muncul gambar ya, karena konferensi dari bin record. Misalnya di sini
Misalnya di sini ada 2 karakter nih, FC. Di sini akan menampilkan 8 pixel di gambar. Hasil translate dari binary itu akan menampilkan gambar. Kemudian TTY ini juga memakai binary record, namun dia menggunakan natural ASCII. Misalnya setiap karakter, contohnya di sini A, ini kan representasi ASCII kodenya 65. Kemudian diubah ke binary record menjadi karakter dari A itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba menginputkan nomor 4, yaitu text editor. Di sini saya akan pilih 2, yaitu add new file. Inputkan lagi di keyboard. Add file number 1. Dan di sini akan inputkan nama. Zainab Akila. Kalau udah, kita ketik 0 untuk exit atau keluar. Nah, terus kita open filenya, yaitu dengan mengetik 1. Open file tadi numbernya 1. Nah, dia akan muncul kembali nama yang kita inputkan sebelumnya di keyboard. Ini tuh ketika kita menginputkan nama awal tadi, itu akan diproses oleh CPU dan akan ditampilkan oleh disk ini. Kemudian kita lihat lagi, kita open file lagi. Nah, di sini tuh prosesnya CPU akan mentranslatekan komponen lain yaitu disk untuk menampilkan data ke dalam TTY ini. Jadi, isi gambar dan teks yang ada di TTY ini akan tersimpan di disk dari hasil perintah CPU untuk membaca ROM ini. Kemudian, kita reset untuk kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama. Dan kita akan mencoba untuk
mengerjakan ALU ini atau operasi aritmatika ya. Jadi kita akan mengerjakan operasi aritmatika dengan menggunakan ALU. Dan di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan operasi aritmatika dengan ALU. Kita pilih option yang satu. Nah, di sini ada 6 operasi, yaitu AND, OR, XOR, AND/OR, ADD, and SUB. Di sini suruh masukin operasi A dan B 4 digit, 2A dan 2B. Kita masukin NPM 4 digit terakhir. NPM saya 2217051149, 4 digit terakhirnya 1149. Kita input 1149. Nah, kemudian di sini akan muncul hasil dari binary-nya. Sekarang saya akan coba buktikan hasil dari masing-masing binary ini. Yang pertama, kita akan membuktikan di sini yang A 100. Nah, 100 itu hasilnya 1. Jadi benar ya ini. 100 1, terus 100 juga 1. Kemudian yang B 1001 itu hasilnya 9. 1001 itu 9. Kemudian 0010 itu 4. 4 0010 benar ya. Kemudian operasi N. Di sini kita buktikan di N ini akan bernilai 1 jika input A dan B-nya itu 1. Jadi 11 itu hasilnya 1. N 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Benar. Lalu kita buktikan 1000 ini hasilnya 1. Nah, 00 ini hasilnya 0. Jadi isinya 01. Tahu kalau dari kanan 10. Kemudian yang OR itu akan bernilai 0 jika input A dan B-nya tuh sama-sama 0. Jadi 00 hasilnya 0. Selain itu hasilnya 1. 00 0. 1 1 1 00 0 00 juga 0. 01 1 0 1 0 1 00 0 01 1 00 0. Bener ya? Jadi 1001 itu hasil tadi 9. 1010 itu 5. Kita buktikan 5 1010.
1010. Jadi di sininya ini 9 ini 5, atau kali kiri itu 5 ini 9. Kemudian XOR, yang XOR itu akan bernilai ya ini. Kalau 000, 101, 011, 110. Kalau kedua inputan A dan B sama-sama 0 dan 1, maka hasilnya 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 0. 0, 0 juga 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 0, 0, 0. 0, 1. 1. 0, 0, 0, 0, 0. Jadi benar. Kemudian 0, 0, 0, 1 itu 8. Kita lihat lagi untuk memastikan. Maksimalnya 8. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 8. Kemudian tadi udah 1, 0, 1, 0 nya emang 5. Jadi kalau dari kiri ini 5, ini 8. Benar. Kemudian NOR itu NOR itu akan bernilai 1 jika input A dan B nya tuh 0, 0, 0, 1. Selain itu 0. 1, 1, 0. 0, 0, 1. 0, 0 juga 1. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Benar. Kemudian di sini 0, 1, 1, 0 itu 6. 0, 1, 1, 0 itu 6, benar. Terus 0, 1, 0, 1 di sininya A. A 0, 1, 0, 1. Ya, hasilnya ini dalam desimal 10. Nah, dikonversi menjadi heksa. Jadi dia A. Jadi benar di sini A6. A6. Kemudian add. Nah, add ini penambahan. Di sini 0 tambah 0, 0, carry-nya 0, 0 tambah 1, 1, carry 0, 1 tambah 0 itu kan hasilnya 1, carry 0, 1 tambah 1, 0, carry 1. Terus kita buktiin. 1 tambah 1 hasilnya 0. 0 itu carry 1. Berarti 1 taruh di atas sini. Jadi 1 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 1. 1 itu carry 0. Nah, lanjut aja karena carry 0. Jadi lanjut 0 tambah 0 itu kan 0, carry 0. 0, 1. 0 tambah 1 itu 1, carry-nya 0. 1 tambah 0, 1, carry 0. 0 tambah 0, 0, carry 0. 0 tambah 1, 1. Terus carry 0 juga. Kemudian 0 tambah 0 juga 0, carry 0. Makanya dia hasilnya seperti ini. Dan ini benar. Kita buktikan. 5 tadi udah. 5 itu 1, 0, 1, 0. Terus A juga udah nih. Di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 itu A. Jadi di sini ini 5, ini A. Kemudian sub pengurangan. Nah, di sini Di sini 0 kurang 0 sama dengan 0, baru 0. 0
0 kurang 1 sama dengan 1 bareng 1, 1 kurang 0 sama dengan 1 bareng 0, 1 kurang 1, 0 sama dengan 0 bareng 0. Kita buktiin. 1 kurang 1 itu 0, borongnya 0, 0 kurang 0, 0, borong juga 0, 0 kurang 0, 0, borong 0, 0 kurang 1, itu 1, borong 1. Kemudian 1 kurang, kemudian di sini taruh 1 kurang 1 kurang 0, 1 kurang 1 aja udah 0, berarti 0 kurang 0 hasilnya 0, 0 kurang 0 juga 0, baru 0, 0 dikurang 1 itu 1, borong 1 masukin sini, 0 kurang 0, 0, di sini ada 1 kan, berarti sisa 1 nya turun, jadi 1 kurang 0 tuh 1. Nah ini udah benar. 0, 0, 1 itu 8, 0, 0, 0, 1 itu 8, ini 8. Kemudian 0, 0, 1, 1 itu C. 0, 0, 1, 1 C. Dari desimal 12 dikonversi dari heksadesimal, maka menghasilkan C. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1. Oke. Semua operasi ini menghasilkan hasil yang benar. Kita juga sudah buktiin dari tadi. Kita juga sudah buktiin tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.